warga kampung sana. Kalau SMN kan emang manajemen saya dari awal berkarir sampai detik 2019 pas banget nih, cocok gitu sama antara suara yang punya konsep yang sangat luar biasa dan bisa menunjukkan impian saya pengen konser dan yang insya Allah akan bisa dan itu semua dan didukung pasti disupport sama SMN karena memang benar tadi Pak Nuri bilang ada beberapa juga yang saya cuma mengatakan ada beberapa hal yang memang ada yang cocok dan lain-lain jadi katanya alhamdulillah mungkin rezekinya juga nih ketemu sama antara suara jadi bisa kolaborasi. Bayu bakal ada kolaborasi sama siapa sih Bayu di konser ini? Ada berapa mungkin yang disiapkan? Bayu kan ada bikin konser Koreaan juga tuh Bayu, apalagi kan Bayu kan sudah Korea itu pasti saya nggak bisa menghilangkan ada campuran K-pop dan lain-lain karena kan semua rata-rata mereka senang gitu maksudnya biar saya K-pop dan lain-lain pasti kita ada beberapa pokoknya saya nggak bisa ngomong ya pokoknya ada lagi. Terus barang khusus itu apakah juga ada dari spesial Bayu? Kenapa? Apakah barang khusus itu juga ada dari spesial sebenarnya sih kita udah di waktu yang cuma memang kayak ini tanggal 9 ini tanggal yang paling konkret yang paling tepat dan itu ada Indonesia. Bayu mungkin berapa boleh diajak nggak sih nanti kolaborasi di panggung konser? Kasian ya. Harga tiketnya berapa? Dan kapasitasnya berapa? Kapasitasnya yang pasti sesuai dengan lapangan Gelodong. Terus kemudian nanti malam kita akan rilis untuk harga tiket dan juga layout. Saat berapa sih Bu? Boleh di-spill nggak sih Bu? Kemarin kita udah jual flash sale, itu sebenarnya kita start dari 100.000. Silakan, ayo nonton. Betul, jadi semua bisa benar-benar menikmati untuk musik dangdut. Itu tiketnya ada kelasnya atau gimana? Betul, kita kemarin udah jual, itu adalah si asik di depan dan juga si asik di belakang. Terus kemudian malam ini kita akan rilis, ada yang paling depan tuh paling si asik, kemudian si asik depan dan si asik belakang. Mungkin nanti detailnya akan dijelaskan yang malam kita posting ya di dangdut-dangdutan. Pantau terus pokoknya Instagram dangdut-dangdutan. Ayu, kalau Ayu harapan Ayu dari pembuatan konser ini apa sih? Maksud dari diri sendiri? Iya harapannya sih saya bisa menghibur semua para penonton saya selama ini mungkin banyak banget di luar sana yang nanya kapan sih konsernya akhirnya insya Allah tahun ini bisa dilaksanakan juga yang jelas saya akan memberikan penampilan yang terbaik memberikan penampilan yang berbeda dari sebelum-sebelumnya yang memang belum pernah saya tampilkan jadi saya harap sih semua para penggemar dan fans saya selama ini yang nungguin konser udah waktunya kita seru-seruan bareng dan mudah-mudahan bareng pokoknya. Totalnya berapa lagu yang dibawakan sih dan berapa waktunya gitu? Terus persiapannya seperti apa gitu? Secara konser tunggal kan Bayu? Aku belum bisa aja tahu berapa lagunya. Yang jelas pokoknya ini konser yang bisa kalian nikmatin, bukan cuma sekedar nonton, tapi bisa seru-seruan bareng, datang bareng, joget bareng, interaksi bersama aku juga. Pokoknya. Bayu konser impiannya kayak gimana sih? Mungkin punya dream konser tuh kalau ngeliat konser kan ibu sering nonton konser. Pengen konser kayak gini gimana sih? Ada deh, udah yang kemarin aku sampaikan. Semuanya udah aku tumpahkan ke antara suara dan alhamdulillah antara suara bisa menerima itu semua dan memang cocok ya Mbak ya. Jadi ya pokoknya lihat lah. Spill dong Bayu dikit konser siapa yang paling berkesan yang pengen dicontoh gitu? Ada nggak ya? Kan ibu suka nonton konser tuh. Iya. Ya banyak gitu, kalau referensi saya kan pastinya kan K-pop kan, saya senang K-pop banyak artis K-pop yang jadi inspirasi saya buat nanti oh iya deg-degan mah pasti karena ini pertama kali gitu Mbak, apalagi kan saya lihat selama ini kan dangdut ibaratnya termasuk yang bisa dibilang jarang lah ya yang ada di konser mudah-mudahan dengan adanya konser dangdut-dangdutan Ayotik ini terima kasih juga buat Antara Suara yang sudah memberikan wadah buat kita nih para musisi dangdut yang mungkin dari dulu pengen konser tunggal sendiri gitu jadi alhamdulillah bisa kesampaian buat Antara Suara juga dan mungkin aja dengan musisi-musisi dangdut yang lain jelas pengen semuanya yang terbaik. Ini nextnya Persiapannya sudah mulai jalan ya. yuk, nextnya setelah targetnya Kota Depok ini kan emang impian lo bikin konser di Kota Depok. Nextnya ada target sendiri nggak di kota mana yang Amin, alhamdulillah. Kalau ini berhasil dan
alhamdulillah banyak yang mensupport dan banyak yang menonton nanti, dan konsernya memang bagus. Tidak ada kemungkinan yang lain ya. Bakal ada roadshow konser itu? Amin, amin. Yang jelas saya pengen fokus yang satu ini dulu, kita selesaikan dengan baik, dan saya pengen kasih penampilan yang terbaik. Dari antara suara seberapa yakin dengan konser ini? Saya sih yakin sekali karena memang udah hampir jarang lah ya, kita nggak pernah tahu musisi mana yang memang bikin konser tunggal di genre dangdut gitu. Jadi dengan karakter Teh Ayu yang cukup kuat, dengan lagu-lagunya yang luar biasa, dan kita bawakan dengan proper, kita sih sangat yakin bahwa sebenarnya seluruh warga Indonesia ini sebenarnya suka dangdut gitu. Cuman kadang agak suka malu gitu kan untuk ngakuin kalau mereka tuh pecinta dangdut. Tapi kita sih yakin dengan konser ini kayaknya kita harus bangga dengan musik dangdut sih. Kayu. Untuk target penonton sendiri, target Ya. penonton Ya pasti insya Allah di atas 5.000 audiens. Insya Allah. akan dibawa ke kota-kota lainnya gini. Iya, kita sih pengennya juga begitu tadi diceritain sama Ayu gitu ya. Tapi memang kita pengen coba di tanah kelahiran Ayu dulu sebagai Ratu Depok gitu. Tapi kalau misalkan antusiasmenya baik, kita sih juga pengen banget untuk bisa ke kota-kota yang lain juga. Kayu tadi kan penting sempat bahas. Maya dan Umi dari karya kamu sampai sekarang sepertinya tadi sudah mengetikkan ya. Jatuh. Sempat sedih juga Ayu tadi seperti apa sampai saat ini bisa Iya. ada konser. Ya siapa sih yang masih nggak sedih, karena kan selama ini orang tua yang selalu support saya, maksudnya baik dalam keadaan susah, senang, mereka selalu ada di samping saya. Jelas bersyukur punya mereka, dan mereka juga nggak pernah putus doa buat saya, apalagi mau konser gitu kan. Jadi jelas masih support mereka sama. Tapi tadi reaksi itu udah luar biasa sekali. Iya, alhamdulillah. Itu kan namanya doa ibu. Kalau doa ibu kan semuanya insya Allah pasti hancur semuanya. Tadi Kak, tadi Belki kan sudah tahu belum sih mau konser juga gitu saat Mama? Udah, dia udah tahu. Responnya gimana ya? Wah, dia kaget. Ini sudah keren dong. Anak kita aja bilang, wah keren dong Bun. Jadi kita Nah, ini untuk usaha sendiri, dia atau enggak sih guys sekarang makin berusaha seperti apa sih? eh, Body goalsnya lagi karena semakin usia ya, jadi kerja keras bagai kuda, jadi memang harus jaga badan juga sih kan. Karena kan takutnya pas ke atas kan seperti yang Pak Belare, jadi harus olahraganya, harus makanannya. Ini Lagi udah dia mau konser kan, jadi harus fisiknya juga harus. udah nyampe di body goals sih kayak ini kayaknya idaman banget tuh perempuan ya kayak Ayu tapi Body goals kan ya. Enggak lah, ya tapi yang jelas setiap hari karena ini mau konser ya olahraga harus. udah sampai di goals sih kan atau masih ada turun berat badan Saya nggak ngecek seperti banget. Penting sehat, yang penting sehat. Baju masih muat. Kayu soal Riders sama ritual tadi sebelum konser seperti apa? Riders lagi. Ya, Riders lagi. Iya, apa-apa. Nanti telepon manajemen aja. Iya kan, kalau riders kan memang dibantu sama manajemen juga kayak Riders. Selama ini saya nggak pernah minta riders sama masih normal dan wajar-wajar aja. Ini cukup merepotkan promotor nggak networknya meeting? Enggak sama sekali sih. Justru yang bawain makanan lebih banyak IT sih kayaknya ke kantor kita. Enggak kok, enggak sama sekali. Kebiasaannya sebelum konser apa sih Kak? Kebiasaannya? Ritual khusus Itu gitu tadi apa? latihan di top setan. Ya nanya lagi, itu tadi persiapannya ada fisiknya sih ya Mbak, karena kan nanti kan konser pasti kan berjalan bukan cuma 1 jam gitu, pasti kan lebih butuh stamina yang maksudnya luar biasa ya. Jadi harus dilatih dari sekarang, vokal, fisiknya juga. Tadi katanya biasa minum air doa dari ininya gitu. Hah? Air doa yang katanya. Oh kalau yang lama iya. Semakin bertambah usianya Bu Ayu tadi, gimana cara Bu Ayu stabil voice-nya Bu Ayu? Apalagi kalau saya sih yang penting tidur cukup aja sih ya. Jadi di sela-sela waktu, kalaupun lagi jalan macet atau apa, saya biasanya pakai buat tidur. Jadi bisa menikmati juga, istirahat juga, karena kan lumayan setiap hari pekerjaan itu kan menggunakan suara tawa-tawa. Ya jelas itu aja sih. Sambil air putih. Bakalan melawak nanti di konser Bu Ayu. Ada lawak-lawakannya, entertainment gitu nggak? Tapi masih suka nervous nggak sih Ayu? Nyanyi ya Mbak. Nervous juga sih masih penonton kan banyak. Masih
menghilangi rasa nervous di atas panggung, apa yang biasa dilakukan? Saya kalau bilangin nervous ngapain ya mas? Diam aja sih mas, berdoa gitu, diam aja, diam terus paling lompat-lompat supaya panas. Oh iya bakalan undang Kang Deddy buat jadi tamu khusus nggak sih? Katanya Kang Deddy juga mau nonton. Ya nggak apa-apa, siapapun itu yang mau nonton konser saya, kita apa ya, kita sangat senang hati ya mbak, maksudnya mengharapkan siapapun bisa nonton, bisa seru-seruan bareng. Ayo dong, maksudnya support juga musik dangdut, jangan maksudnya jangan cuma genre yang lain aja, kasih kesempatan untuk kita nih dangdut nih asli musik negara kita sendiri loh. Dan saya yakin pasti kalian juga semuanya ketika di setelin lagu dangdut pasti joget, pasti bergoyang, dan pasti ada lagu dangdut yang kalian tahu dan kalian gitu. Jadi ayo dong kita sama-sama jaga nih musik dangdut asli dari negara kita sendiri. Support semua para musisi-musisi dangdut. Pertanyaan terakhir ya teman-teman ya. Ratu Depok, si Ratu Depok. Ya kan emang dari lahir di Depok, dari kecil di Depok, dan saya bangga menjadi warga Depok karena Depok maju dan tidak dipungkiri banyak banget orang yang tinggal di Depok. Kan artis banyak yang tinggal di Depok. Iya, Jadi si Ratu Depok itu ya. iya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih banyak.